Latar belakang pendidikan sampai SMA lah lulusnya ya. SMA 1 Indramayu gitu. Terus sempat kuliah di desain di kafe cuma 2 semester. Terakhir ngambil sastra Indonesia juga cuma sampai 2 semester, nggak sampai selesai kuliah. Kamu coba-coba jurusan itu emang senang belajar atau senang coba-coba? Coba-coba kayaknya nggak tahu. Pengen sih masuk sastra Indonesia, pengen dulu. Pengen jadi penulis lah. Masa kecilku seru. Mungkin sangat beruntung jadi orang kampung lah ya, di Indramayu. Di belakang rumahku tuh ada sawah. Jadi tiap hari ya main di situ, main di sawah, terus dikasih kambing sama orang tua, jadi sempet ngangon. Ya, seru lah. Nama kambingku keren, Ahmad. Ahmad, dia kambing berwarna hitam, jadi kata orang tuaku, kamu pokoknya yang salah tuh Ahmad karena dia kambing hitam. Menarik ya. Iya. Terkenal, satu kampung tahu Ahmad. Nggak dimarahin ya Pak, nggak ada yang protes. Nggak ada yang protes. Kalau hari ini bisa diprotes. Bisa ya? Hari ini. Semua bisa diprotes hari ini. Oh, awal nulisnya sebetulnya tadinya punya rencana bukan pendidikan yang menjajah sih, tapi pendidikan yang menyenangkan lah ya. Tapi kenyataannya kayaknya lewat kenyataan dulu deh, kalau lewat kacamataku mendidik ya selama jadi guru mungkin menyenangkan lah ya, bisa bareng anak-anak, bisa nemenin, kadang-kadang nggak bisa disebut ngajar juga. Tapi di belakang pendidikan yang menyenangkan itu sebenarnya ya pendidikan yang menjajah sih, dan mayoritas mungkin yang punya kesadaran kayak gitu bisa dihitung jari, dan di balik kesadaran itu kan ada keberanian ya. Banyak guru-guru yang berani juga butuh apa ya, butuh kesadaran, keberaniannya itu kan nggak serta-merta ada tuntutan gaji yang kecil untuk bikin mereka nggak berani melakukan hal yang penuh kesadaran tadi. Jadi lebih baik nulis tentang pendidikan yang menjajah dulu aja. Sebetulnya buku itu paling banyak ngebahas tentang Ki Hajar Dewantara. Awal nulisnya itu malah ngebedah pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sebetulnya sah nggak sih disebut Bapak Pendidikan Indonesia gitu. Dari kacamataku dan data-data yang dicari dan lain sebagainya, dari majalah-majalah wasita yang pernah diterbitkan, ya tentu saja tidak sah dia disebut Bapak Pendidikan Indonesia. Kalau misalnya pendidikan Indonesia itu mesti setara, karena di majalah wasita sendiri Ki Hajar menempatkan perempuan jauh sekali di bawah laki-laki kayak gitu. Akhirnya dipertanyakan kan, ini pemikiran yang seperti ini masih dipakai nggak di Indonesia gitu. Ada ketidaksetaraan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan kayak gitu. Misalnya perempuan di wasita edisi berapa ya. Jadi yang paling cocok profesi untuk perempuan itu hanya jadi guru. Yang lainnya nggak bisa, nggak boleh. Kasihan lah. Sama perawat ya guys? Sama perawat, kalau nggak salah. Kamu baca itu juga ya? Betul. Selain itu nggak boleh. Karena itu melanggar takdir katanya. Melanggar kodrat. Kupikir hal yang kayak gitu nggak bisa dipertahankan. Kuno. Mungkin hari itu butuhin ya, hari ini kan enggak. Kayaknya nggak butuh bapak juga sih. Mungkin butuhnya ibu. Nggak juga sih, itu bercanda aja. Ya tokoh pendidikan
juga dibutuhkan atau tidak nggak tahu, tapi sistem yang ditanyain kan, sistem pendidikannya hari ini masih sama nggak dengan era kolonial sampai pasca kolonial gitu, di pasca kemerdekaan kayak gitu. Apakah masih sama? Apakah kata pendidikan yang merdeka itu benar-benar merdeka gitu? Itu pertanyaan-pertanyaan sederhana gitu. Siapa yang dimerdekakan? Atau yang merdeka ini cuma kaum-kaum kelas atas saja, kelas menengah ke bawah? Enggak. Tapi kenyataannya kan kupikir enggak. Untuk kelas menengah bawah enggak. Kayaknya mesti jujur deh ya. Yang namanya pendidikan merdeka terutama bagi mahasiswa itu kan manufacturing industry di perkuliahan ya. Contohnya aja kerjasama dengan perusahaan-perusahaan misalnya, akhirnya dipertanyakan kalau fungsinya sebagai mahasiswa kan sebetulnya konon harus jadi agent of change. Kalau kalian kerja dan tidak berpikir kan bukan di situ fungsinya. Memang tugas jadi mahasiswa itu kan manusia kritis, bukan manusia pekerja. Pekerja itu next step ketika dia lulus, dan harus jadi kritis dulu, baru dia bisa berserikat untuk bekerja, paham tidak dieksploitasi itu gimana gitu. Ini baru kuliah aja dieksploitasi, nggak bisa dong. Yang namanya pendidikan itu intelektualitas yang ditawarkan. Money itu bagi yang nantilah. Kalau bisa ya pendidikan ya memang pendidikan aja, nggak usah mikirin uang, nggak usah mikirin apa manusia di Indonesia ini gitu. Semua bisa sekolah, pendidikannya adil bagi semua orang kayak gitu. Kalau manufacturing industri yang nggak gitu, semua orang jadi pekerja sebelum waktunya, itu nggak merdeka, itu penjajahan sih. Itu jelas, pendidikan jadi agen kapitalisme lah akhirnya. Calon-calon. Tapi sayangnya manusia yang diproduksi bukan manusia kritis ya, tapi buruh murah, buruh yang bakal diupah murah dan jumlahnya banyak gitu kan. Apalagi yang ditawarkan adalah kerja-kerja magang tadi gitu. Magang boleh, tapi ya digaji yang benar lah. Iya jelas lah, itu udah ngeluarin tenaga intelektualitas mahasiswa juga dipakai gitu kan. Perubahan-perubahan yang dibuat dari cara kerjanya juga dipakai. Itu keuntungan untuk orang-orang kapital, tapi ya apa timbal baliknya untuk akademia gitu. Terus nanti dibalikin lagi ya. Terus habis lulus ngelamar kerja gitu. Lagi gitu. Butuh, tidak dijamin dia akan bekerja atau tidaknya gitu. Tapi yang justru lebih dijamin adalah ketika dia magang. Ini kan sebenarnya eksploitasi tenaga kerja gratis. Lebih ke pendidikan dasar sih ya, dari bagaimana pola asuh orang tua ke anak, gimana instansi pendidikan itu berkaitan dengan orang tua, dengan murid, dengan sekolah, dan negara tentu saja. Nggak akan. Kalau mau ngomongin teknologi itu kan pilihan ya. Banyak wilayah yang sebetulnya belum ke arah sana. Kalau maksain ke teknologi, tapi juga nggak ngasih pemahaman bahwa teknologi hubungannya sama pertanian kek. Jadi teman-teman yang bertani juga bisa manfaatin teknologi gitu dengan baik. Atau teknologi cuma diterjemahkan sebagai percepatan aja gitu. Akhirnya kan terpusat di Jakarta, di kota-kota industri, akhirnya orang-orang desa akan migrasi dan desa jadi kosong. Dan itu pertanyaan lebih besar dari pendidikan atau sekolah merdeka tuh. Nggak merdeka ternyata desanya kosong, nggak punya penerus, nggak ada pertanian lagi dan sebagainya. Kerja bisa, nggak bisa makan, kita akan menjual apapun karena poin dari semuanya bisa
bisa sejahtera itu makan lebih dulu. Makan bisa berarti sehat, bisa jalanin industri, manufacturing, industri itu bisa dijalankan. Tapi kalau misalnya nggak bisa makan ya percuma. Kita akan menghadapi industri yang seperti apa sih yang dipengen Indonesia gitu. Orang-orang yang bisa kerja tapi nggak bisa makan dengan gajinya akhirnya murah kayak gitu, karena akan nurutin keinginan dari investor kan. Investor yang ngasih kerjaan ketika kita nggak punya apa-apa, semuanya sudah dijual gitu kan. Akhirnya tenaga kita jadi tenaga murah yang tidak ahli apapun, tidak paham tentang tanahnya sendiri, tidak paham tentang wilayahnya sendiri, tidak tahu membentuk ekonomi itu seperti apa, atau yang lebih fundamental lah ya, lebih radikal gitu untuk pemahaman tentang ekonomi gitu. Karena Sekolah Merdeka itu targetnya adalah industri, gimana pemahaman mahasiswa membentuk usaha tapi mereka nggak punya konsumen. Akhirnya mungkin ya ini yang banyak terjadi di wilayah-wilayah rural gitu, bikin sawah tapi akhirnya hasilnya itu diambil sama tengkulak misalnya, karena mereka nggak punya pengetahuan untuk jalur distribusi dan sebagainya, bukan membentuk konsumen dulu gitu, baru memberikan modal mereka ke usaha yang sudah jelas punya konsumen. Berarti kan pengetahuan kayak gitu aja nggak nyampe tuh. Sekolah kan harusnya ngasih tahu, memperkecil resiko pengetahuan kan. Berarti kalau mau ditanya lebih lanjut berarti sekolah nggak ngasih pengetahuan apa-apa dong untuk teman-teman yang intelek di tingkat kuliahan atau dari kecil kayak atau macem-macem, nggak fundamental. Ide jam 5 ya jelas buruk gitu, ide yang sangat buruk, dan ide sekolah pada umumnya juga buruk sebetulnya, karena ya jam kerja otak anak tuh cuma 3 jam paling. Kurang dari 3 jam itu bagus gitu, 2 jam aja belajarnya, sejam main habis itu pulang main lagi nggak apa-apa. Atau sekolah sisanya cuma main aja selama 6 jam. It's freedom, malah itu merdeka tuh. Belajar cuma 2 jam. Kalau enggak main sama belajar aja 6 jam gitu. Itu tawaran yang mengasihkan malah. Kalau jam 5 itu ngapain tapi? Terus pulangnya tetap siang gitu atau gimana? Nggak paham. Itu buat disiplin biar Nggak. Disiplin tuh gimana ya? Aku juga bingung ya. Anak kecil didisiplinkan gitu, mereka tuh butuh main, belajar juga sambil main juga sambil belajar begitu. Kalau jam 5 maksain banget. Nggak ada main di sana, ada pendisiplinan aja katanya ya. Nggak berlaku lah. Baru bangun tidur, kasihan orang tuanya lah, udah bangun subuh, nggak semuanya muslim juga gitu, yang harus bangun subuh sholat, harus nyedain makan. Mending suaminya ikut masak atau suaminya masak misalnya pagi-pagi. Di sisi lain mungkin ya ini ya, jadi bikin yang ini gosipannya lah, bikin keluarga jadi hancur gitu, jadi marah-marah tuh antara suami sama istri sama anak lagi gitu, gara-gara pindah jam doang. Fatal. Belum kerja bapak sama ibunya udah berantem. Ini nggak ada kaitannya apa-apa, ini cuma behavior orang Indonesia aja ngomonginnya ya. Bisa berantem di rumah. Ya harus ada hukumnya ya. Kalau untuk guru kan sebetulnya nilai pertama yang diajarin, yang dianut sama guru kan moralnya mesti bener. Kalau keluar dari moral, pecat aja. Sanksinya pecat sekali. Melakukan kekerasan seksual kayak macam godain murid aja udah pelanggaran sebenarnya. Pecat aja. Ngapain ada manusia nggak bener di dunia pendidikan gitu? Ya kan dia juga polisi moral. Ngapain polisi melakukan pelanggaran? Ya hukumnya kok di sekolah itu yang megang hukumnya ya gurunya. Kalau gurunya nggak bener, pecat aja. Nggak usah dapat kesempatan ngajar, malah penjahat kok. Harus ada sanksi jelas lah. Nggak peduli dia kepala sekolah kayak guru kayak. Mungkin dari data itu paling banyak guru agama ya? Nggak? ya itu ya. Oh, guru olahraga. Nggak, kayaknya random sih sebenarnya kasusnya Iya. kan. Sejak dulu juga bukan wilayah aman sih. Sejak kapan? Ya,
usaha-usaha membuat ruang aman itu sendiri poinnya dari pemerintah ya. Kalau sekolah negeri gitu bikin barrier yang cukup keras juga untuk itu udah hak asasi manusia juga yang dilanggar, kasus kekerasan seksual banyak sekali soalnya. Pemahaman tentang kekerasan seksual juga kayaknya nggak dipahami juga sama orang-orang secara umum gitu. Catcalling aja udah termasuk kekerasan seksual toh. Apakah di sekolah bisa ngasih tahu seperti itu gitu? Terus tindakan seperti apa yang perlu dilakukan murid ketika dapat apa sih namanya catcalling kayak gitu? Secara kolektif ya, bukan harus menuntut korbannya ini justru apa sih namanya punya protek. Enggak lah, teman-temannya juga memproteksi dia gitu. Ikut berkolektif untuk ngelawan kekerasan seksual secara kolektif lah kesadarannya. Enggak cuma satu orang korbannya aja yang belajar kayak gitu. Enggak sah. Kasihan lah, dia udah punya beban banyak. Kan nggak tahu ya. Tapi ya jalan paling baik sebenarnya dipecat sih. Misalnya kalau sampai muridnya gimana ya, itu masalah trauma gitu. Ya lebih baik sanksinya ya nggak bisa sanksi ringan, cuma dipecat aja gitu. Kalau perlu nggak bisa kerja di mana-mana lah kalau aku sih. Kayak gini aja Mbak, schizofrenia itu kan paling banyak dialami perempuan Mbak. Pasca kekerasan, pasca trauma. Banyak disepelekan karena dinikahkan dengan pelaku misalnya, dengan gurunya gitu, dinikahkan gitu. Jadi traumanya memperpanjang gitu, akhirnya jadi tanda kutip lah ya. Jadi gila gitu. Ya nggak boleh dinikahin, malah dibuang itu bibit jahatnya, nggak dikasih akses apa-apalah. Diblok dari dunia gitu kalau bisa. Nggak dikasih kesempatan kerja lah. Oh, penjahat soalnya. Lebih jahat dari korupsi, lebih jahat dari membunuh karena udah ngasih trauma ke orang. Traumanya sampai mati mungkin. Nggak bisa dimaafin juga kayaknya. Buatku sih nggak dimaafkan, nggak termaafkan. Bahkan yang mendukung pelaku apalagi lebih bejat lagi, lebih bejat dari pelaku buatku sih yang mendukung pelaku kekerasan seksual ya, karena itu memperpanjang usia trauma bagi korban. Sama aja jahatnya, justru lebih buatku sih, karena korban nggak punya tempat aman karena di sekitarnya membela pelaku. Ya buatku sih lebih jahat dari pelakunya. Dibubarin aja kali ya, karena jahat, negara kok jahat, mending nggak ada negara kali ya, iya nggak sih? Ya, kalau jahat kan gitu, gimana? Negara yang jahat, kayaknya dibubarin aja. Nggak tahu bercanda, nggak tahu serius ini. Gak ada bercanda nanti. Tapi teman-teman gimana sih ngeliat negara yang jahat? Negaranya kayak dibubarin deh, soalnya negara yang jahat. Banyak kemiskinan, banyak kekerasan gitu. Wow, amazing. Upah di bawah UMR aja udah amazing. Pendidikan yang real kan sebetulnya bisa dilakuin dimanapun ya. Ketika aku tidak di dalam instansi resmi sekolah gitu, sebenarnya lebih ke inisiatif nemenin anak-anak kayak gitu, ngasih pemahaman sama mereka apa yang kita bicarakan hari ini tentang pengetahuan, tentang kekerasan dan lain sebagainya, gimana semua bisa saling support, paham mesti gimana, terus mereka juga cerdas gitu, cermat lah ya, kalau bisa di tingkatnya jenius gitu. Tahu solusi kedepannya gimana gitu di hidup kita yang pahit gitu di negara ini gitu. Ya tambah bayan kan kelas bawah Mbak, kekerasannya berlapis gitu, kekerasan yang dialami mereka sebagai warga minoritas, orang-orang Cina gitu yang diperlakukan di Indonesia gimana gitu, dan mereka kelas bawah itu juga dapat kekerasan berlapis juga. Secara ekonomi mereka juga, orang Cina yang kita tahu di Indonesia kan kalau zaman dulu tidak boleh di wilayah pemerintahan, hanya boleh di wilayah niaga, bahkan di wilayah hukum juga mereka tidak diizinkan untuk bersekolah di sana dan lain sebagainya gitu. Dan mungkin sampai di tahap turun-menurun ketakutan untuk punya profesi di bidang hukum atau di hal lain juga tidak dimiliki oleh teman-teman keturunan ya, untuk
hadir di pemerintahan atau di wilayah hukum atau di pendidikan, bahkan ya mereka hanya bisa ngajar di wilayah teman-teman sebangsa juga di sekolah-sekolah Kristiani atau sekolah apa yang mayoritas Chinese juga. Ya, itu kan diskriminasi real yang bikin mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan dan sebagainya. Terus kita dengan serta-merta bilang mereka adalah orang-orang yang beruntung dan rata-rata kaya. Yang kalian itu yang lihat yang kaya aja, yang miskin lebih banyak. Bahkan yang kalian wawancara ini turunannya miskin. Seluruh Indonesia ini kayaknya ada. Iya, ada ya. Iya. Kalau buku produksi sendiri 2, 3 dengan Zin. Buku yang kerjasama 2 ya. Yang kerjasama bentuknya kompilasi, ada di Berita Kehilangan sama Nyanyian Perantauan untuk buruh migran Indonesia di Taiwan. Pensiun kayaknya tahun ini. Nggak muluk sih. Kalau main musik gitu, namanya juga main musik ya, jadi dan itu ada di ranah industri, jadi aku tidak menonjolkan lirik ketika main di The Gallery and Fox itu ya, ngandelin musiknya gitu. Untuk liriknya ya bonus gitu, cuma have fun aja mbak. Tapi mungkin karena alasan misalnya kenapa pensiun, ketika kamu menulis dan kamu musisi kan powernya besar gitu, aku cukup tahu diri aja lah, mengurangi powerku lah ya, penulis aja, terus aku tinggalin dunia musik supaya powerku berkurang lah. Jadi aku nggak memanfaatkan itu sebagai powerku gitu, karena banyak sekali kuasanya ketika aku sebagai musisi, sebagai penulis. Kenapa nggak jadi orang menyebalkan aja gitu. Dan aku habis itu nulis. Kayaknya orang Indonesia butuh penulis deh dibanding musisi. Mungkin di kepalaku aja sih. Ya nggak, itu di kepalaku aja. Kalaupun iya butuh musisi yang menulis lirik dengan baik gitu. Sebab kalau dari segi musikal, aku nggak lihat Indonesia banyak melakukan perubahan di industri, kecuali di ranah-ranah bawah gitu ya, yang di grassroots lah ya. Misalnya dari Grimrock gitu kan, melakukan banyak perubahan justru di industri independen lah yang banyak melakukan perubahan di industri musik. Arus utama tuh nggak bagus aja musiknya, easy listening ya, tapi ramuannya kan gampang di mataku. Karena kalian disupport sama uang, terutama keluarga orang kaya atau juga orang kaya yang membuat musik. Jadi buatku sih musik harus lihat segala hal, harus lihat dari kelas sosial dan sebagainya. Bahkan karya musik jelek itu art harusnya, dia konseptual berarti. Menerjemahkan dia berasal dari kelas mana gitu. Apakah itu mampu dilihat sebagai narasi utama di Indonesia gitu. Kalau belum ya Indonesia musiknya jelek, maaf. Ya, emang nggak, ininya jelek aja, nggak sekritis itu lihatnya. Jadi aku mengurangi tenagaku aja, ngurangin powerku ketika menulis ya, aku sebagai penulis aja, dan sedikit demi sedikit mengikis masa laluku sebagai musisi lah. Karena kalau disatuin itu besar sekali mbak powernya mbak. Aku cukup tahu diri lah untuk mundur sedikit. Aku pikir itu ide yang bagus ketika dianut sama teman-teman lain gitu yang punya power besar, mulai ada idolize yang berlebihan, mundur sedikit lah. Nanti kalian jadi abang-abangan kalau enggak. Itu mengerikan. Country sih sebenarnya ya. Basicku country. Ya masa kecil. Ya, aku orang yang terjebak di masa kecil. Ya sangat menyenangkan. Di masa kecilku menyenangkan. Ya, di balik menyenangkan kan ada pahitnya juga. Cuma alangkah menyenangkannya kalau kita bisa sharing masa depan cerah untuk anak-anak kayak gitu, dengan apa yang ku alami, kebebasan yang ku miliki, dan itu hadir di kampung yang hari ini dilihat sebagai romantisme. Kampung itu romantisme kan, eco village lah hari ini, malah jadi nilai jual, dibuat seolah-olah kampung. Ya itu yang dialami sama kampungku juga, jadi jualan. Orang kampungnya sendiri tergusur, nanti dibuat kampung baru yang lebih eco-friendly. Kampung buatan. Kampung buatan. Hai pemerintah. Kalian telah menggusur kampungku demi membuat kampung yang
sangat memanjakan wisatawan, tidak memanjakan kami. Udah senang kalian. Total dari aku kecil, dari umur 15 gitu. Di tahun 2008 itu berantakan. Itu nggak kehitung berapa ya? Dihitung kalau dari 98 sampai 2008 kalau nggak salah ya, 142. Ya, hari ini jarang bikin lagu karena aku tinggal kayak panen dari masa kecilku sampai sekarang bikin lagu, jadi hampir tidak membuat lagu teman-teman, cuma panen aja. Kamu membuat lirik, kamu juga aransemen sendiri? Iya. Dan itu menariknya, kamu nggak punya gitar sendiri ya? Nggak punya. Itu kok bisa gitu loh, kamu bikin Iya. 142 lagu. Iya, kan orang miskin, Mbak. Hai, semua musisi kaya. Tapi kamu kayak Iya. karya ya? Iya, karena mungkin miskin, Mbak. Kalau orang kaya kan ya mungkin malas. Ya kan? Apa yang bisa diceritakan dari orang kaya? Tidak punya cerita kalian. Orang miskin kayak kami yang punya banyak pengalaman. Tolong pikir baik-baik. Iya. Iya. Cara lihat kami juga sangat luas gitu. Orang kaya apa? Butuh untuk jadi orang miskin dibuat-buat dulu. Aneh kalian ini. Iya. Dibikin cerita ya? Dibikin cerita. Wah, kalau orang kaya kan cara untuk mengetahui orang miskin ada bahasanya, Mbak. Riset namanya. Tahu risetnya? Kalau kayak kami mengalaminya, valid. Kalian butuh riset. It's silly thing. Kami ngomong itu nggak valid. Kalau akademisi yang valid, tapi based on research. Tapi orang miskin bilang itu pakai perasaan. Perasaan kami nggak valid. Tapi ya riset itulah yang valid. Padahal mereka mengalami kehidupan aja nggak secara langsung. Tolong dipikirkan baik-baik ya. Apakah pengetahuan yang kita ambil ini benar-benar betul gitu? Coba pikirin baik-baik. Ya itu, Mbak. Itulah kegiatan orang miskin. Orang kampung sebenarnya kalau enggak orang miskin, tapi orang kampung ya. Orang kampung kan misalnya keluar untuk kita nggak beli mainan kan, Mbak. Sebenarnya kami bikin mainan. Dari kecil aja udah crafting kan. Terus misalnya ada tren-tren tertentu di kampung gitu. Hari ini zaman ini sangat membahagiakan, ada mainan yang crafting juga mulai tren. Tapi kalau kita ingat baik-baik waktu dulu gitu ya, mungkin hari ini di Tambabayan itu diadain lagi kan, main sambil nyanyi, main sambil crafting dan sebagainya. Kalau kita pikir baik-baik itu multidisiplin dan sebetulnya itu sangat manusiawi ketika manusia memegang banyak keahlian. Tapi kapitalisme ingin kamu ahli di satu hal kan, karena kamu bisa diatur. Kamu menjadi bawahan karena kamu dibuat tidak mengerti apa-apa. Sebetulnya kamu mengerti banyak hal tentang dunia ini gitu. Ya aku pikir yang aku lakukan, ya aku cuma pengen jadi manusia aja, bisa banyak hal, merajut juga, nyanyi juga. Aku pikir itu hal yang manusiawi, bukan karena aku bisa banyak hal. Kalau kita pulang ke kampung, teman-teman di kampung banyak bisa macam-macam. Nggak ada, nggak punya uang, Mbak. Support systemku adalah ketidakadaan. Misalnya tali, opo nemu nang dalan, gawe opo. Lek cilik kaya ngono, jadi itu jadi modalku hari ini. Nggak punya solusi nih, gimana ya caranya ya? Oh, aku punya tali bekas di rumah gitu, kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya. Itu kan crafting things. Ibuku lah, mama itu guru ya, dia yang ngajarin aku nyanyi, dia sinden, dia bisa alat musik, dia bisa merajut, dia bisa memalu, dia bisa menggergaji, all things, karena dia orang kampung tadi, gitu. Ya, mamaku mungkin orang yang paling bahagia ya di dunia dari sampai akhir hayatnya, senang dan dia meninggal di usia yang tidak terlalu tua gitu. Kupikir senang sekali bisa tidak mengalami kelupaan gitu. Enggak, bukan bermaksud gimana, tapi ya itu berkah buat mamaku gitu.
sebelum mengalami masa tua yang sangat tua, dan dia bahagia udah melakukan banyak hal yang sangat menyenangkan sampai dia akhir hidupnya tetap bersenang-senang dengan menggambar, merajut, bernyanyi, mengajar, macam-macam, berkarya, perlistrikan. Yeah, amazing. Masak jago. Dan dia perempuan. Dia perempuan. If you can save me, if you can heal me, Sampai apa ya? Aku pengen nabung gitu, terus beli rumah, bikin panti jompo. Terus aku mau ngumpulin teman-temanku gitu, hidup di panti jompo aja sama teman-teman. Pengen berhenti di situ, di panti jompo. Oke, terima kasih Mas Sama-sama, Gali. sama-sama. Sukses ya.